Balik lagi kan intinya adalah orang yang punya kuasa melakukan pada orang yang dianggap lebih lemah. Kita belajar tadi. Intinya adalah kita belajar melihat manusia sebagai manusia. Sobat Bisnis, berjumpa kembali dalam Talks bersama saya Ririn Oktaviani. Dalam catatan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2021 terdapat lebih dari 300 kasus perempuan atau kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan dan juga anak justru meningkat sebesar 50%. Dari kasus-kasus tersebut, 12% diantaranya diselesaikan menggunakan proses hukum, 3% diselesaikan non-hukum atau secara kekeluargaan, dan 85% tidak terdapat informasi bagaimana cara penyelesaiannya, termasuk di dalamnya yakni adalah tidak melakukan pelaporan. Baru-baru ini pemberitaan terhadap kekerasan seksual kembali ramai dibicarakan dan jumlahnya atau jumlah korbannya tidak sedikit pula. Lantas bagaimanakah kita harus bersikap dan memberikan perhatian kepada kasus kekerasan seksual? Saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Nirmala Ika. Apa kabar Mbak? Seorang psikolog yang konsen dengan kekerasan seksual. Langsung saja Mbak, kita akan menanyakan ini, kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini kan justru terjadi di ruang-ruang yang kita nilai adalah aman, seperti pesantren, kemudian sekolah, universitas, bahkan di rumah. Nah, pendapatnya seperti apa Mbak? Iya, sebenarnya nih kalau kita bicara ruang private yang kita sebut aman tadi ya, itu sebenarnya potensinya lebih besar loh, gitu. Kenapa? Karena pelaku bisa memanipulasi lah atau gitu ya untuk korban, sehingga korban ya akan diam aja gitu. Kalau tadi aku sempat dengarkan dirimu bilang kasus-kasus meningkat, sebenarnya kalau kulihat mungkin sebenarnya bukan meningkat, tapi makin banyak yang melaporkan. Kasus kekerasan seksual tuh dari dulu udah banyak. Jadi kayak fenomena gunung es gitu loh. Kita cuma lihat dikitnya, yang lapor tuh cuma dikit, di bawah tuh banyak banget. Apalagi tadi kalau terjadi di ruang ruang aman, ruang privat gitu. Mereka cenderung nggak mau ngelaporin. Karena pelakunya siapa? Pelakunya orang yang dikenal. Pelakunya orang yang mereka percaya. Jadi banyak banyak justifikasi yang mereka lakukan. Udahlah nggak usah dilaporin. Udahlah ini aib keluarga misalnya kayak gitu ya. Jadi nggak enak nggak ada gini. Jadi makin tidak tercatat kasus-kasus itu. Oke. Nah, yang menarik juga tadi yang dianggap ruang-ruang aman itu juga kadang terbentur sama relasi-relasi kekuasaan yang akhirnya kemudian jadi ya udah itu tadi akhirnya nggak takut. Nah, sebagai orang-orang yang terdekat dengan korban yang akhirnya tahu tapi dia kemudian masih enggan untuk melaporkan. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang terdekatnya harus bersikap, Mbak? Kalau kita ngomong ideal, iya memang harus melaporkan. Tapi ingat, orang-orang terdekat ini kadang-kadang juga punya relasi terhadap si pelakunya. Contoh nih ya, aku pernah pegang kasus adalah kasus incest. Jadi ayah melakukan ke anak perempuannya. Si anak perempuan ini akhirnya melaporkan, dibantu oleh pihak sekolah gitu. Tapi yang terjadi apa? Anak ini ditekan oleh keluarganya. Kenapa? Karena ibunya, neneknya, keluarga besar bergantung secara finansial kepada si ayah. Jadi mereka milih udahlah gitu, nggak usah disebar-sebar gini. Kayak gitu sih. Jadi hati-hati juga. Kadang kitanya yang tahu nggak mau ngelapor karena kita tahu konsekuensinya. Dan gimana kita juga bergantung pada pelaku. Nah itu yang memang makanya makin sulit. Apalagi balik lagi kita di Indonesia diajarin udahlah masalah keluarga nggak usah disebar-sebar. Biarin jadi urusan internal kita kayak gitu kan. Yang which is kadang susah nggak bisa diselesaikan dengan sesimpel itu ya gitu kan kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal penyelesaiannya, bagaimana kemudian kita harus kemudian sebagai upaya preventif gitu kan untuk melakukan pendidikan sex education gitu ya. Iya, aku sebenarnya salah satu orang yang sangat mendukung seks edukasi ya. Jadi maksudku seks edukasi itu yang orang suka kebalik dengan kan mengajarkan seks bebas. Oh enggak gitu loh. Dengan pendidikan seks sebenarnya kita harus benar-benar memberikan batas yang itu berbeda. Iya gitu benar, ya. pendidikan seks dengan seks bebas itu beda. Dalam pendidikan seks edukasi kita mengajarkan orang untuk akhirnya mengenali tubuhnya sendiri, mengenali tubuh lawan jenisnya gitu, mengenali tubuh orang sekitarnya. Kemudian dengan begitu mereka juga pelan-pelan belajar untuk menghargai tubuhku, menghargai tubuh orang lain juga. Jadi bahwa nggak ada sesuatu yang itu nggak, mereka dengan begitu mereka belajar bahwa oh iya manusia tuh ya manusia gitu. Maksudnya manusia seutuhnya yang perlu dihargai. Kita menghargai perbedaan gitu, bukan lagi ngeliat wah kalau aku laki-laki boleh dong
gitu, menggodain perempuan gitu. Wah kan karena kalau laki-laki nggak punya payudara, jadi payudaranya perempuan itu sesuatu yang menggoda untuk di ini. Nah gitu, dan dari situ dengan begitu kalau kita terus-terusan belajar membedakan gitu ya, perempuan nggak ini, laki-laki begini, terus-terusan kita ini, akan ada orang-orang gitu ya yang merasa lebih punya privilege atau punya hak untuk bisa membuat orang lain sebagai objeknya. Dan disitulah pelecehan mulai terjadi kan gitu, bahwa kayak misalnya let's say gitu kan, kita selalu diajarin perempuan harus nutupin dong gitu ya, sehingga ketika ada perempuan let's say lah kebuka dikit gitu, namanya perempuan kita nggak tahu besarnya, ini kalau maaf ini ya, besarnya payudara orang beda-beda gitu ya kan, kita bukan nggak maksud membuka, tapi kan kadang kelihatan juga. Terus kemudian karena diajarin berbeda, diajarin itu harus ditutupin, nah ada pihak-pihak yang boleh dong kalau dia kelihatan kita godain, boleh dong kalau dia kelihatan kita colek. Ya nggak bisa dong, itu kan punyanya orang gitu kan, itu tubuh orang gitu. Nah jadi perlu banget dari pendidikan itu sebenarnya perlu banget dari rumah. Jadi kalau ngomong pencegahan ya memang harus sedini mungkin gitu, termasuk juga misalnya kayak gini, mengajari bahwa nggak, ya aku ngeliat nih belakangan gitu di Indonesia, perempuan terus yang diajarin untuk menutupi dirinya, perempuan terus yang diajarin untuk bertingkah laku, behave lah kasarnya gitu. Laki-laki enggak. Laki-laki sepertinya dikasih kebebasan, ya udah nggak apa-apa. Laki-laki mau pakai celana pendek silahkan, perempuan nggak boleh pakai celana pendek gitu. Nah dari situ kan sebenarnya bibit-bibitnya muncul gitu, bahwa laki-laki akhirnya melihat perempuan ya tadi sebagai objek aja. Benda, orang-orang yang boleh dikritiki gitu, orang-orang yang boleh dia sentuh, boleh dia nggak usah sentuh deh, karena kita kalau lihat di jalan boleh kita tatap dengan tatapan suka-suka dia gitu, merendahkan atau apapun. Padahal kan sebenarnya kalau dari kecil mereka sudah belajar bahwa laki-laki dan perempuan sama loh gitu, sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama punya keunikannya dalam dia punya kekhasannya di tubuh mereka. Kita melihatnya biasa aja. Dan kalau mau jujur, anak kecil itu melihat lawan jenis itu biasa aja sebenarnya. Mereka ya sama gitu, mereka nggak malu nggak ada. Tapi orang dewasa yang kan kemudian mengkotak-kotakan justru ya. Mengkotak-kotakan, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kamu boleh gini, kamu boleh gitu. Di situ cikal bakalnya. Dan kemudian makin bertumbuh, mereka mulai ada kan kuasa tadi ya, misalnya sebagai ayah dia lebih punya power terhadap anaknya, sebagai pimpinan atau sebagai guru dia lebih punya power terhadap murid-murid. Dipakailah itu. Gitu. Yang akhirnya kemudian ya itu tadi semakin mengkotak-kotakan dan terjadilah kekerasan itu karena dia tambah ngerasa punya power kan gitu. Maksudnya makin punya power, saya punya ada relasi kuasa, saya bisa gitu. Dan salah satu yang paling diinginkan ya akhirnya ketubuhannya gitu kan. Terjadilah pelecehan, terjadilah kekerasan seksual. Nah, kalau itu tadi kan kemudian kita merespon dari luarnya sendiri kan. Nah, kalau sebagai seorang perempuan gitu merespon atau kemudian kalau menghindari juga sulit tuh. Bisa dibilang bukan tepat ya gitu. Kita menghindari makin ini. Pertama yang memang bisa kita lakukan adalah memang, maksudnya kita sadar, maksudnya kita gimana memang kita jaga diri. Tapi jaga diri itu bukan berarti terus kemudian kita jadi takut, nggak berani ngapa-ngapain, menghindarin ya. Itu menghindari itu banyak. Aku pernah ngelakuin survei kecil-kecilan soal keamanan di Jakarta, dan banyak perempuan akhirnya memilih menghindari tempat-tempat yang mereka anggap tidak aman, yang which is padahal kan jadi mereka harus muter, harus ini gitu ya. Nah kalau misalnya kita ya udah lewat aja sebenarnya. Kalau misalnya pun sampai gini nih, kita bisa kita belajar untuk saya boleh lewat sini. Kalau misalnya kalau misalnya digodain kita bisa komplain, kita bisa teriak, ataupun ya udah cuekin aja. Kalau misalnya kita nggak aman kayak ntar saya teriak dikejar gitu, cuekin aja. Tapi belajar untuk tidak takut untuk lewat situ, kecuali memang misalnya daerahnya sangat rawan ya, misalnya rawan tuh dalam arti ada perampokan, ada ini ya, mungkin kita menghindari, itu suatu yang wajar kayak kita melihat daerah Bronx misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau cuma ya misalnya kayak lebih gitu, karena di situ ada yang suka manggil-manggil, kayak suka catcalling, terus kita menghindar, akhirnya milih muter. Ya jangan, kita harus ini coba aja misalnya. Terus kemudian ya tadi kita tahu kita mau kemana gitu, misalnya di jalanan situ gitu kan, jalanan situ ya orangnya memang banyak yang godain, ya udah deh kalau gitu aku jalan tuh cepet-cepet aja, pakai baju nggak usah yang aneh-aneh yang kayak gitu. Balik lagi bukannya kita ini ya, maksudnya bukannya kita nggak boleh pakai baju, boleh,
Cuma selama masyarakat kita belum sampai di level tadi gitu belum kan, memiliki kesamaan dalam benar. pemahaman tersebut. Betul, ya. dan makanya memang harus bareng. Bukan balik lagi, bukan perempuannya gini. Karena kalau terus-terusan perempuan yang jaga sama kita akan terjadi terus. Tapi meanwhile ini kita ini edukasi ini dan saya sosialisasi dia tetap harus karena juga udah ada undang-undangnya. Bikin undang-undang itu jadi bunyi. Jangan cuma undang-undang di atas kertas. Saya dulu pernah dengar ada kasus, memang saya nggak tangani tapi saya dengar kasus catcalling. Waktu itu masih pakai undang-undang yang lama. Mereka berani laporin, bisa diproses. Walaupun masuknya akhirnya ke kriminalitas atau ini ya, maksudnya bukan undang-undang ini. Tapi bisa sebenarnya gitu kan. Cuma ya berarti kan aparat juga harus disiapkan gitu loh untuk kasus-kasus ini. Dulu sempat ada, aku nggak tahu ini udah jadi apa nggak, sempat ada wacana bahwa at least di Jakarta ya akan ada CCTV banyak yang sehingga kalau ada kasus-kasus itu juga akan bisa menjadi bukti gitu ya. Nah cuma ya aku nggak tahu udah jadi jalan apa belum, tapi maksudku memang harus maksudnya perlu seperti itu, integratif ya. Jadi balik lagi bukan cuma sisi perempuan tapi semua harus di ini gitu kan. Berbicara soal tadi sempat menyinggung soal undang-undang. Di dalam undang-undang yang baru ini kan membuka ruang untuk lebih mudah untuk melakukan pelaporan gitu kan. Tapi sebelum kita ngomongin pelaporan ke polisi secara langsung gitu kan, ini banyak juga yang kemudian saat ini justru berita-berita atau informasi-informasi kekerasan seksual ini munculnya dari viral dulu gitu kan. Nah itu di satu sisi memang viral dulu, tapi saya sangat mengapresiasi keberaniannya loh. Yang viral, kan? Seperti apa tanggapannya? Iya, baik lagi kadang gini. Aku sih ngeliatnya ya, zaman memviralkan ini satu sisi ada keuntungan. Karena tadi ketika dia nggak viral gitu kan ya, nggak ada follow up lebih lanjutnya. Dan dengan diviralkan minimal ada perhatian ke situ. Dan let's say lah tadi pihak-pihak yang tadinya harusnya ngurusin gitu kan ya, kalau nggak diviralin kadang juga nggak ngurusin sebenarnya karena apapun alasan mereka ya kesibuk. Dengan diviralin mereka ada concern dan ya udah jadi ngurusin. Cuma kan sebenarnya idealnya janganlah nunggu apa-apa tuh viral dulu, karena banyak orang juga loh yang nggak punya akses untuk memviralkan gitu kan ya, tapi itu terjadi. So sebenarnya idealnya adalah ya buatlah undang-undang ini sebagai sesuatu yang memang berjalan, sosialisasikan ke masyarakat dan kemudian kasih tahu masyarakat kalau mau ngelapor tuh gimana prosedurnya, karena masyarakat tuh sering nggak tahu gitu kan, cuma tahu oh iya ada undang-undangnya tapi mau lapornya kemana, bingung gitu ya? Kan apalagi kita sudah dalam keadaan tertekan, kita korban gitu kan, sudah dalam keadaan tertekan. Terus habis itu informasinya kurang memadai gitu kan. Terus nggak ada orang yang kita percaya juga gitu kan. Dan kadang kita pun saya datang gitu, ya udah saya datang misalnya ke polisi gitu, tapi ternyata dia datangnya ke polsek atau gitu ya, yang memang nggak punya unit itu. Terus kemudian ditanganinya dengan tidak tepat, dia juga udah milih nggak jadi gitu, atau dia datang ke orang tuanya, ternyata orang tua juga ya kamu ngapain malam-malam jalan lah ya gitu kan. Jadi akhirnya gitu, dan memang balik lagi perlu semua diedukasi, perlu semua juga tadi undang-undang yang ada itu disosialisasikan, diterapkan, diimplementasikan lah ya. Kalau perlu campaign, di kampanye kamu kayak sekarang aku lihat kan kayak di kereta udah mulai ya ada ya kayak gitu. Jadi minimal orang tahu harus kemana, langkah awal tuh orang harus kemana gitu, karena balik Indonesia luas, nggak semua orang punya misalnya gitu, oh ya langkah pertama lapor polisi, nggak semua orang kantor polisinya deket gitu kan. Jadi apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu perlu banget dipertimbangkan, dikembangkan, karena baiknya Indonesia kan nggak cuma Jakarta, nggak cuma Pulau Jawa, luas sekali gitu, dan kekerasan tuh ada di mana-mana gitu, nggak hanya di sini gitu kan. Tadi kekerasan terjadi di mana-mana gitu kan. Terus habis itu juga ketika kemudian kekerasan itu terjadi, biasanya kita langsung akan shock dulu kan. Terus habis itu akan berpikir, aduh takut nih kalau ngelapor dan lain sebagainya. Nah sebenarnya langkah-langkah yang harus ditempuh oleh korban ketika dia mendapati bahwa dia menjadi korban dari kekerasan seksual itu seperti apa sih? Ya pertama ya shock itu pasti, reaksi itu wajar. Kedua, kalau memang kita memungkinkan, kita sebenarnya baik segera ke rumah sakit untuk visum gitu kan ya, karena itu nanti bisa jadi bukti. Tapi kalau tidak memungkinkan, salah satu yang bisa kita lakukan, kita harus berani cerita, harus cari orang gitu, cari orang yang bisa kita percaya buat kita ceritain. Nanti dari situ kita bersama-sama baru akan ngurus gitu kan ya. Karena nah cuma memang ini makanya untuk prevalensi aku bilang penting deh buat kita, apalagi balik lagi nih kalau kita ngomong pengasuhan, penting deh buat orang tua ngajarin atau ngizinin anak-anaknya untuk ngomong gitu. Apalagi ketika kasus korbannya anak-anak, mereka nggak punya
keberanian untuk ngomong kan gitu kan, atau misalnya pun nggak tahu harus ngomong kayak gimana. Nah itu penting buat orang tua ngizinin anak yang ngomong, ngajarin anak yang ngomong. Dalam arti ngomong tuh beneran dengerin mereka. Bukan cuma kalau anak yang nanya gimana sekolah kamu hari ini, terus anaknya cerita kita langsung panjang lebar ceramahin dia gitu. Jadi dengan anak bisa begitu, dia pelan-pelan bisa cerita gitu. Balik lagi terutama pada kasus anak-anak gitu ya, anak-anak kan nggak berdaya ya kan waktu itu sempat tuh yang terjadi kasus kekerasan pada anak, terus orang tua beramai-ramai ngajarin anaknya bela diri. Iya benar, bagus melatih bela, tapi kan balik lagi ya, pelakunya karena orang dewasa, dan itu tadi punya kuasa terhadap dia, bisa memanipulasi dia. Ketika terjadi mungkin dia juga udah nggak bisa gitu loh sih melakukan ilmu bela diri itu. Menurutku selain oke, kalau mau menyiapkan dengan ilmu bela diri silahkan, tapi yang penting adalah izinkan anak untuk berbicara, izinkan anak untuk cerita apapun, sehingga kalau sampai terjadi gitu ya, si anak bisa cerita sama kita bisa follow up, kita bisa menindaklanjuti ini gimana. Jangan anak cuma diem aja, atau bahkan banyak kasus sebenarnya aku udah beberapa kali aku dengar anaknya udah berusaha cerita, orang tuanya nggak mau percaya. Kenapa? Karena yang pelakunya guru agamanya, pelakunya pamannya, orang tuanya nggak mau percaya, dianggapnya anaknya lebay, pelakunya kakaknya, kadang kayak gitu. Jadi dianggapnya anak ini dong yang lebay, nggak diapa-apain kok, itu cuma pamannya peluk-peluk gitu. Ya walaupun peluk-peluk anaknya nggak nyaman, kita harus respect loh sebenarnya, kan tubuhnya balik lagi, itu tubuhnya dia gitu, bukan tubuh ibunya gitu, bukan tubuh ayahnya, itu tubuh dia. Kalau dia ngerasa nggak nyaman dipeluk pamannya, dia nggak nyaman dicium pamannya, kita harus respect. Nah dari situ kita maksudnya mulai tuh pencegahan tuh ya, dari situ ya, preventifnya di situ. Karena kalau sudah terjadi, ya yang bisa kita lakukan adalah tadi melaporkan, visum, proses kalau sudah terjadi, dan kemudian pemulihan. Karena kekerasan seksual itu dampaknya cukup besar gitu kan, karena ranah privat kita dimasuki gitu. Sebagai seorang psikolog pasti sudah banyak mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual gitu kan. Dan salah satu hal yang kemudian cukup menjadi highlight untuk kekerasan seksual ini adalah pembuktiannya yang sulit gitu kan. Nah, bagaimana kemudian strategi untuk melakukan pembuktian di kekerasan seksual? Oke, biasanya kayak gitu. Memang akhirnya mau ngomong tadi yang aku bilang harus visum gini-gini. Kalau pun sampai nggak ada, biasanya kalau kami dampingin dari psikologi itu untuk lihat aspek aspek psikologisnya, ada nggak perubahannya. Maksudnya yang pastinya biasanya sih ada. Jadi perubahan secara psikologisnya dampak dia dari pelecehan itu. Jadi memang akhirnya kita memang harus kerjasama kan dengan pihak kuasa hukum ini untuk ini gimana gitu. Kalau memang buktinya lemah tapi emang ini, nah kita berarti kan mereka akan cari bukti lagi tuh pihak-pihak sana, kita bantu dengan visum dari segi kesehatan psikologisnya, ada nggak perubahannya, ada ininya nggak, nah kayak gitu sih. Plus kemudian kalau kami sih sebenarnya juga concernnya adalah tadi menyiapkan dia juga untuk proses persidangan misalnya, karena kan seringkali gitu ya ketika sidang harus bertemu dengan pelakunya, itu bukan suatu pengalaman yang menyenangkan juga. Kemudian abis itu juga setelah itu bagaimana dia menata hidupnya kembali, membalikan nama baiknya juga gitu. Nama baiknya, terus kemudian membalikan kepercayaan dia, membuat dia kembali bisa ya menjalani kehidupannya lah ya, karena kan ya tadi mungkin shocking, apalagi bisa kayak terjadi di ruang yang tadi yang dia anggap aman, mungkin kan kepercayaan dia akan sekitar juga jadi hilang kalau orang yang di tempat yang dianggap aman aja ternyata dia nggak aman, yang kayak gitu. Terkait soal prosesnya, itu kan prosesnya pasti kan panjang ya, dan makan waktu panjang. Banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual ini terhenti di tengah jalan. Nah ini gimana Pak? Iya, tergantung itu macam-macam faktor ya. Biasanya kadang bukti-buktinya nggak cukup. Kedua, kadang akhirnya korbannya juga mundur. Karena ya tadi proses pemeriksaan, proses pencarian bukti itu nggak nyaman gitu. Dan apalagi masih banyak di kita yang belum ramah dalam pemeriksaan. Jadi cenderung akhirnya kita nyalain. Jadi walaupun yang semula asas praduga tak bersalah, ketika kemudian kasus ini berhenti di tengah-tengah, akhirnya jadi saling menyalahkan gitu kan. Dan kemudian ternyata di prosesnya gitu, nanya pakai baju apa, ngapain malam-malam di situ. Jadi kan kita kayak udah ini korban tapi udah dituduh dua, kadang buat mereka nggak nyaman, terus ya bolak-balik pemanggilan gitu. Jadi ya kadang gitu akhirnya memilih mundur. Belum lagi secara biaya kayak gitu ya. Kalau aku dulu pernah melakukan kayak study visit kalau di Filipina. Kalau kayak di Filipina mereka kan kayak gini-gini, mereka persidangannya berbeda, apalagi pada kasusnya anak-anak. Jadi perbedaannya apa? Kalau di kita kan secara tertutup kan. Jadi mereka akan dipisah si korban dan pelaku, dan kemudian kalau memang kasusnya anak-anak, hakimnya, jaksanya, pemeriksa itu semua nggak ada yang pakai baju ini.
supaya tidak merasa ketakutan. Iya, jadi anak-anak ini ngerasa cuma kayak diajak ngobrol, ini yang kayak gitu. Jadi itu akan membuat proses-proses jadi kemudian prosesnya jadi lebih enak juga buat dia dan kasus-kasus bisa. Seperti lagi konseling dengan orang terdekat. Betul, dan kemudian mereka juga menggerakkan masyarakat. Memang karena kasus kekerasan di sana kan juga banyak. Mereka menggerakkan masyarakat. Jadi kampanye-kampanye ini tidak hanya ngomong di umum publik, tapi ibaratnya mereka tuh di RT. Jadi waktu itu tuh ada kasus juga ada incest. Jadi kakek ini melakukan pelecehan kekerasan seksual pada cucu-cucunya. Itu yang kerja sama tuh satu kampung. Pak RT-nya, tetangganya. Jadi gimana nyelamatin anak itu, gimana ngelaporin. Jadi karena mereka udah tahu. Gitu. Ya jadi kayak di Filipina tuh ya gitu. Jadi waktu itu aku datang gitu ke sana, ada ini. Jadi ada satu RT gitu ya, mereka nyebutnya bapak lah, aku lupa. RT gitu ya didampingin. Jadi bahwa kekerasan seksual itu nggak boleh, bahwa kekerasan seksual itu salah dan gimana prosesnya gitu. Itu tuh nggak cuma diedukasi secara umum misalnya di transport tapi sampai kita datang. Mereka tuh sampai datang ke masyarakatnya gitu. Dan benar ketika ada kejadian gitu, jadi ada satu kakek yang melakukan kekerasan seksual terhadap cucunya gitu. Kebetulan orang tuanya tuh kerja di kota lain atau gimana, jadi anak ini dititipin ke kakek-kakek ini. Itu yang kerja itu satu desa itu gitu, satu RT itu. Jadi ada yang melaporkan, ada yang jagain si cucu-cucunya ini, ada yang mengamankan si kakek gitu-gitu tuh itu. Jadi mereka kalau di sini kan enggak ya, gitu kan. Di sini kan akan cenderung oke, kita tahu undang-undangnya ada, tapi kemudian misalnya pun gitu kita ngelihat ada ini, kita lapor ke RT kita, RT itu belum tentu loh berani, dia kan mikir udahlah ini masalah kalian gitu. Kadang juga kayak ini masalah keluarga kalian, saya nggak mau ikut ini gitu. Nah kayak gitu, tapi itu sangat penting banget kalau memang kita mau tuh kita ngerakin semua, termasuk mungkin ya kalau misalnya kan RT RW itu pasti ada rapat-rapatnya ya, sosialisasiin di situ gitu kan, termasuk misalnya kayak kita camat lurah itu kan pasti ada rapat-rapatnya, mulai deh disosialisasiin di situ. Saya tadi juga harus membangun fondasi di keluarga, benar. Kemudian fondasi di sekolah, fondasi di lingkungan sekitar juga perlu, benar. Kalau enggak ya udah gitu, itu akan jadi apa ya, kita kayak berjuang sendiri gitu loh. Itu yang bikin berat, itu yang mungkin akan bikin orang akhirnya mundur. Belum lagi di Indonesia ya, aku nggak tahu di Indonesia apa enggak ya, at least dikit ini ya. Ketika korban ngaku, seringkali yang di stigma negatif siapa? Iya kan, korbannya gitu loh. Jadi mereka nggak nyaman gitu. Bahkan aku nggak tahu deh. Aku sempat dengar ada salah satu peraturan di daerah. Kalau perempuan ngaku, dia yang pasti kena hukuman dulu. Karena dia udah pasti berarti lo ngaku zina kan, gitu. Laki-laki belum tentu, kalau laki-laki bisa ngeles dia nggak kena lah, dia mendingan nggak ngaku gitu kan, kenapa saya yang dihukum malahan gitu kan, yang kayak gitu. Jadi masih banyak gitu loh, makanya memang perlu banget perlu banget semua tuh kerjanya tuh nggak cuma kerjanya. Dan baik lagi artinya kekerasan seksual ini cuma gunung es loh teman-teman gitu. Jadi kalau kalian mikir kasusnya mau berapa persen, no, kasus itu banyak banget gitu. Tapi memang tadi ya poinnya adalah walaupun 50% tadi dikatakan itu meningkat karena kesadaran orang-orang untuk kemudian melakukan pelaporan gitu kan. Tapi kan kemudian yang nggak lapor itu juga lebih banyak gitu ya. Masih banyak. Jadi kita tuh harus bersama-sama gitu kerja. Ingat intinya kan adalah ada orang yang berkuasa melakukan kekerasan pada orang yang lebih nggak punya, dan juga hati-hati ada juga ini terjadi pada laki-laki. Iya gitu, benar. Karena jadi banyak laki-laki yang ngalamin juga nggak berani cerita. Kenapa? Karena balik lagi, ntar kan kok ini lakukan secara gender nanti. Iya gitu kan, korbannya perempuan, aku laki-laki ngaku. Nah jadi sebenarnya dampaknya sama aja, mau kita yang kena yang perempuan yang laki, dampaknya tuh sama aja. Tapi di tahun 2022 ini negara kemudian hadir dengan mengesahkan undang-undang kekerasan itu kan. Nah, bagaimana kemudian harapan dari implementasi undang-undang tersebut? Atau juga kita berbicara soal kebijakan-kebijakan contoh perda dan lain sebagainya yang kemarin sempat dibatalkan gitu kan, terkait soal tempat duduk di angkot gitu kan. Nah, ini apakah kemudian efektif juga gitu? Sebenarnya kalau ngomong efektif, aku sih melihatnya balik lagi enggak ya gitu. Kurang lah, bukannya enggak, kurang gitu. Well, kayak kita tahu lah, kayak kereta itu kan udah dipisah ya, gerbong perempuan gitu. Ternyata kekerasan baik terjadi di gerbong perempuan loh, gitu kan. Memang mungkin gitu kan, tetap aja gitu. Balik lagi kan intinya adalah orang yang punya kuasa
melakukan pada orang yang dianggap lebih lemah gitu. Dan jadi bisa aja pelakunya juga perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki sebenarnya gitu. Ya balik lagi yang harus diedukasi adalah itu. Tapi mungkin untuk sementara lah ya, untuk sementara menjaga sambil sama kayak tadi aku bilang, sambil ini semua ditata gitu kan, itu mulai secara individu juga turut serta untuk maju gitu iya gitu. Jadi untuk itu aja gitu loh. Jadi maksud tuh bukan udah ngelakuin itu udah cukup, no gitu. Oke, itu mungkin dilakuin untuk sambil yang nata ini for a while karena kita memang masih ini. Tapi yang diusuk tetap yang tadi, yang dari bawah tadi, edukasi, termasuk juga kesadaran ya, nggak cuma ke anak-anak ya, bahkan ke orang dewasa gitu loh. Berani untuk bilang, berani untuk negur, misalnya kayak teman-teman kita yang bercanda yang seksis gitu, berani untuk ngapain sih lu nggak kayak gitu tuh, nggak ini gitu. Yang kayak gitu itu tuh pelan-pelan berubah. Jadi yang tadinya sementara tadi, misalnya tadi yang angkot dipisah, kereta dipisah gitu-gitu, lama-lama hilang. Karena lama-lama kita bisa dimanapun dengan rasa aman gitu ya. Kayak tadi aku sempat ngobrol sama Mbak Putri bahwa kayak contoh nggak usah jauh-jauh deh, orang Indonesia sering banget ke Singapura kan. Coba deh kalian lihat di Singapura. Orang tuh mau pakai baju apapun, mau pakai hijab, mau pakai celana pendek, nggak ada yang ngeliatin. baik siang maupun malam. Iya, jalan-jalan aja. Kalaupun ada mungkin bukan dilihatin, lebih kayak misalnya mungkin takut dirampok atau takut apa gitu. Lebih gitu, bukan karena ini. Padahal kalau kamu lihat bajunya tuh kan beragam banget gitu. Itu cuma 1 jam, ibaratnya cuma ya nggak nyampe 2 jam dari Indonesia gitu kan. Jadi kan masalahnya bukan di ya tadi, bukan di dipisah-pisahinnya, bukan di kita ngejaganya. Masalahnya adalah di mindset semua orang gitu. Ketika semua orang bisa bilang, oke saya boleh pakai baju apa aja, saya mau tertutup, mau pakai cadar pun nggak diliatin gitu kan, saya mau pakai bikini, celana pendek pun nggak diliatin, karena orang akhirnya mulai melihat kita belajar tadi. Intinya adalah kita belajar melihat manusia sebagai manusia dengan segala yang dia miliki. Bukan lagi mengkotak-kontakan, bukan lagi naruh perempuan tuh harusnya begini, laki-laki harusnya begini, nggak ada. Manusia. Mbak, situasi ketika seseorang itu menjadi korban pelecehan seksual itu kan tidak mudah ya gitu kan. Kita sebagai orang-orang terdekatnya tentu harus memberikan ruang dan waktu buat dia gitu kan. Sudah lebih baik ketika dia kemudian berani cerita ke kita, tapi hanya cerita aja gitu kan. Tapi dia tidak ingin untuk kemudian melaporkan. Nah ini bagaimana kita harus bersikap? Kalau memang dia tidak ingin melaporkan, sebenarnya ya udah, kita nggak bisa maksa. Pelan-pelan aja. Maksudnya gini, kalau kita ngerasainnya tetap harus dilaporin gitu ya. Pelan-pelan, jangan di-push. Karena buat dia juga masih goncang. Yang bisa kita lakukan adalah kita dengerin. Kita ikutin dia maunya apa. Plus tadi, fokusnya adalah ke pemulihan dia. Karena dia harus tetap bisa menjalankan kehidupannya abis itu kan. Maksudnya hidup harus kembali normal lah. Misalnya kalau dia harus sekolah, harus kerja, harus apa. Nah itu kita fokusnya ke situ gitu. Tapi kalau kemudian dia pelan-pelan mau melaporkan silahkan. Tapi kalaupun enggak, ya udah gitu. Karena balik lagi kok, nggak semua kasus itu selesai dengan kasus hukum gitu kan. Bisa lihat kita udah bisa ngelaporin, ya dia dihukum. Tapi selama proses hukum kita juga trauma gini ya, kayak bolak-balik ke trauma, bolak-balik ke trauma gitu kan, trauma ditanya di ini gitu, itu juga belum tentu ini. Jadi balik lagi, cuma kalau memang kita ngeliat misalnya kayak korban, nggak bisa nih kalau nggak dilaporin dia akan melakukan lagi loh ke orang lain misalnya gitu ya, korbannya udah banyak nih, misalnya dia let's say itu gimana tuh untuk kemudian salah satu baiknya ketika melakukan pelaporan kan ada membuat jerat juga untuk pelakunya gitu. Jadi ya udah yuk lapor, gimana cari, kalau perlu mulai cari korban-korban yang lain siapa, sehingga dia nggak merasa sendiri ketika harus melaporkan gitu kan ya. Itu memang perlu banget. Tapi tadi hati-hati juga, hukuman kalau tidak disertai sama yang tadi yang kita bahas tadi ya, itu juga belum tentu bikin jerak. Yang ada bikin marah doang. Iya. Kenapa? Karena dia ngerasa orang lain nggak apa-apa, aku ngelakuin, kenapa gue dihukum? Berarti kan aku apes doang nih gitu kan. Dan di dalam situ dia malah makin belajar kan. Misalnya ketika dihukum di penjara dia makin belajar. Oh besok kalau ngelakuin gini aja nih gitu misalnya kan. Balik lagi karena kesadaran untuk menghargai manusia sebagai manusia nggak ada. Jadi dia akan lebih, bisa jadi yang muncul jadi lebih dendamnya, lebih marahnya, beringas ya. Iya gitu. Dan kemudian dia belajar cara-cara lain. Jadi hukuman fisik itu bukan satu-satunya cara. That's why makanya kalau kita ngomong ideal selain hukuman fisik gitu ya tadi ya, ada konseling kan. Saya ingat tuh ada di undang-undang itu dimasukkan juga ada konseling, ada ada pendampingan yang juga dilakukan supaya dia bisa ketika keluar dia tidak melakukan lagi. Nah pendampingannya apa ya, termasuk tadi memahami soal gender, memahami soal kesetaraan, memahami hak kayak gitu-gitulah, mau nggak mau itu harus masuk karena itu kan yang harus diubah, mindset itu yang harus diubah.
Karena mindset itu sudah terbangun dari dia, ya maksudnya sudah terbangun di masyarakat kita, ada di dalam pendidikan, ada di dalam budaya, dan di dalam keseharian yang kayak gitu. Itu yang perlu diubah. Berpihak pada korban itu harus diutamakan gitu kan. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu kita tetap juga kadang harus membutuhkan seorang psikolog gitu kan. Bagaimana kemudian korban bisa diceritakan gitu kan, ketika korban pelecehan seksual ini datang ke psikolog, apa saja kemudian yang akan ia dapatkan dari seorang psikolog? Kalau dengan kami gitu ya tadi, maksudnya pertama yang pasti kan konseling. Kita konseling untuk membahas semua lah, bagaimana penghayatannya dia. Kasusnya sama, penghayatan orang bisa berbeda. Bagaimana kita penghayatan dia gitu. Dan kemudian yang memang biasa kita akan mulai melakukan upaya untuk membuat dia kembali ke dia yang dulu sebelum kejadian gitu. Nah itu biasa gitu, kita macam-macam, pakai terapi lah, pakai segala macam metode lah yang bisa kita pakai, yang kita menurut kita bisa membantu dia. Jadi tujuannya adalah membalikkan dia dulu ke diri dia yang sebelumnya. Misalnya let's say dia sebelumnya tuh orangnya ceria, dia sebelumnya nggak penakut, ya kita balikin dulu ke situ. Nah abis ini kadang tergantung, kadang beberapa klien saya mau lebih baik lagi. Oh ya udah kita proses lagi itu gitu. Kita kembangin misalnya saya tuh dulu nggak penakut sih, tapi saya tuh careless dulu. Oke ya udah yuk kita gitu, misalnya kita kembangin lagi. Jadi ini adalah membuat mereka jadi lebih baik lagi, individu yang lebih baik lagi, dan juga jadi lebih lebih bisa menerima dirinya lah. Karena seringkali pada korban itu yang paling sulit jadi merasa tidak berharga. Merasa tidak berharga, merasa sudah kotor, merasa dosa, merasa udah gak ada gunanya hidup. Nah yang kayak gitu itu yang kita akan upayakan dulu untuk bisa menatap hidup yang lebih baik gitu. lagi gitu. Benar, karena kita memang sudah mengalami, tapi kan bukan berarti hidup kita sudah berakhir. Dan proses untuk memaafkan diri juga. Betul. Terima kasih atas waktunya Mbak Ika. Sama-sama. Semoga apa yang jadi obrolan kita tadi juga bermanfaat untuk perempuan-perempuan lainnya, dan juga mungkin korban-korban dari pelecehan seksual. Karena sejatinya bahwa kita ini adalah berharga, dan kita harus melakukan saling jaga. Benar. Terima kasih, dan tadi adalah perbincangan kita bersama dengan Mbak Ika. Sampai jumpa dalam Talks episode selanjutnya.